Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak gimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah. Hari ini ada yang nggak masuk tidak? Tidak. Siapa? Ibu. Wah. Udah berapa hari nggak masuk? Sudah lama. Sakit apa izin apa tanpa keterangan? Tidak sakit. Nah, kalau sakit itu lebih dari 2 atau 3 hari dijemuk ya. Nah, untuk materi pendidikan agama Islam kita kali ini meneruskan pertemuan yang kemarin. Masih sama materinya, yaitu indahnya etika pergaulan dan komunikasi Islami. Kalau di pertemuan pertama kemarin kita membahas pengertian tentang etika sendiri itu apa. Terus etika dengan yang lebih tua kalau di rumah dengan orang tua. Terus kalau di sekolah dengan ibu guru, bapak guru, dengan karyawan juga. Tidak hanya sama guru, ada tukang kebun juga, itu juga orang tua. Kita harus beretika. Kemudian ada lagi etika dengan yang lebih muda. Kalau di rumah kita punya adik, punya keponaan, sepupu yang lebih muda. Terus kalau di sekolah kita punya adik kelas ada. Terus di pertemuan yang kedua kemarin kita membahas tentang etika pergaulan dengan teman sebaya. Dan yang kedua kita membahas etika dengan lawan jenis. Coba Kiki, kita mengulang materi pertemuan kemarin, etika dengan teman sebaya. Sebutkan contoh etikanya. Kalau ada temanmu sakit, kayak Liko, etika kita apa? Menjenguk. Nah, menjenguk. Ada lagi kalau mengerjakan tugas kelompok, etikanya gimana? Dikerjakan bersama-sama. Nggak boleh membebankan satu pekerjaan ke satu orang saja, itu tidak boleh. Namanya kerja kelompok, kita harus bekerja sama. Terus dasar, Bu Lina mau tanya tentang etika kita dengan lawan jenis. Etika kamu dengan teman lawan jenis gimana? Kalau di rumah berbicara dengan sopan, terus tidak berduaan. Ya, kalau laki-laki perempuan berdua-duaan yang bukan muhrim, yang ketiga setan. Masih ingat toh gimana materi kita pada kemarin? Kita sekarang melanjutkan di submateri pergaulan dalam etika pergaulan di media sosial dan komunikasi Islami. Tujuan pembelajaran kita kali ini adalah peserta didik mampu mendeskripsikan pengertian komunikasi Islami, baik di media sosial maupun di dunia nyata. Yang kedua, mengidentifikasi contoh perilakunya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, setelah mempelajari materi, kalian Bu Lina minta untuk membuat suatu produk berupa sebuah infografis terkait materi yang sudah kita bahas terkait etika pergaulan dan komunikasi Islami. Pokok-pokok materi pelajaran kita pada kali ini adalah: 1. Pengertian komunikasi Islami. Yang kedua, contoh komunikasi Islami. Yang ketiga, perilaku
hikmah perilaku komunikasi Islami dalam kehidupan sehari-hari. Setelah mempelajari bab etika pergaulan dan komunikasi Islami pada pertemuan pertama, kedua, dan ketiga ini, supaya pemahaman kalian lebih mendalam, kalian bisa membuka ikhtisar pada buku paket PAI yang kalian punya. Dibuka halaman 78 berupa ringkasan materi. Yang pertama, pergaulan Islam adalah pergaulan di antara manusia dengan berpedoman pada norma-norma yang telah digariskan dalam Al-Quran dan hadis Rasulullah. Yang kedua, ajaran Islam memberikan rambu-rambu dalam pergaulan sehari-hari. Pergaulan dalam kehidupan sehari-hari ada apa saja, Kiki? Dengan yang lebih tua, dengan yang lebih muda, ada dengan teman sebaya dan juga lawan jenis. Komunikasi Islami adalah proses penyampaian pesan antar sesama manusia yang didasarkan pada ajaran Islam. Etika berkomunikasi menurut ajaran Islam antara lain: A. Menyampaikan informasi dengan benar, B. Menggunakan bahasa yang santun, C. Memberikan respon dengan kata-kata yang baik, dan D. Bertanggung jawab. Di pertemuan kali ini kalian masih ada kebingungan tidak terkait materi yang sudah Bu Lina sampaikan? Tidak. Berarti kalau tidak bisa lanjut ke latihan soal dan penugasan ya. Untuk tugasnya Bu Lina mau memberikan tugas kalian membuat infografis. Nanti dibuka-buka di Google seperti apa contoh infografis terkait indahnya etika pergaulan dan komunikasi Islami. Di situ kalian bisa membuat lewat Canva atau lewat Word atau aplikasi lain yang sejenis yang bisa untuk editing. Boleh sekreatif mungkin. Infografis itu berisi informasi tapi dengan kalimat yang singkat namun berupa poin-poin penting. Contohnya kalau komunikasi dengan orang tua harus menghormati dengan suara yang lemah lembut. Kalau dengan yang muda harus menyayangi, memberikan contoh yang baik. Bisa? Bisa. Sekian pelajaran kali ini. Tugas di rumah kalian mengerjakan uji kompetensi pada bagian pilihan ganda, isian singkat, dan uraian di LKS buku aktivitas kalian. Bisa dicari referensi lain kalau mau mencari materi. Bisa dari Google, bisa dari buku paket ada, aktivitas ada, mau dari YouTube juga ada. Sekian pelajaran kali ini. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.